Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh senior TNI. Pertemuan membahas sejumlah isu pertahanan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menggelar pertemuan dengan purnawirawan perwira tinggi TNI. Beberapa purnawirawan yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Wiranto, Gatot Nurmantio, Joko Suyanto, dan Andika Perkasa. Selain itu, sejumlah mantan Kepala Staf Angkatan juga turut hadir dalam pertemuan ini, termasuk Kepala Staf Angkatan yang masih aktif. Dalam pertemuan ini dibahas sejumlah isu dan rencana pengembangan kekuatan pertahanan, seperti hasil kesepakatan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, pembangunan 500 batalion teritorial, hingga isu pasukan perdamaian di Lebanon. Pertama, berhubungan dengan konstitusi. Jadi, untuk diketahui oleh para sesepuh, para senior, bahwa amanat yang kita kerjakan ini tidak lepas daripada amanat konstitusi. Konstitusi itu yang terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain silaturahmi, pertemuan ini digelar untuk mendengar masukan dari para purnawirawan dan sesepuh TNI. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa kenaikan harga komoditas yang terjadi saat ini tak serta-merta memperlambat kinerja perekonomian. Bahkan menurutnya dampaknya akan bergantung pada besaran kenaikan harga dan seberapa luas pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau harga naik, nggak otomatis langsung melambat ekonomi kan, tergantung berapa naiknya di semua ini apa enggak. Kalau CPO kan pasti karena harga minyak dunia juga naik, jadi yang jual di sini juga naikin dikit. Walaupun ada DMO harusnya nggak boleh tuh naik tuh. Nanti saya pastur informasi ini ke menteri yang terkait deh. Itu. Cuman kalau perlambatan saya akan monitor terus kondisi perekonomian kita. Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi. Menkyu Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana memungut pajak terhadap jalur pelayaran Selat Malaka. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia dan Singapura kompak menolak pajak kapal-kapal yang lewat Selat Malaka. Kementerian Keuangan bantah rencana mengenakan pajak kapal-kapal yang melewati perairan Selat Malaka. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pernyataannya terkait wacana pengenaan pajak bagi kapal yang melintasi Selat Malaka bukanlah rencana serius pemerintah. Ia memastikan dirinya memahami kesepakatan konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Terkait wacana pemungutan pajak bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan berkata, apapun yang dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerjasama keempat negara dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sementara itu, hal serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang mengatakan hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Singapura tidak akan ikut serta dalam upaya apapun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami. Pemirsa, polisi bongkar praktik pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi di Purbalingga, Jawa Tengah. Dari aksi ilegal ini, pelaku meraup keuntungan hingga 10 juta rupiah per bulan. Caranya pakai alat apa? Hah? Makainya gimana? Pakai alatnya gimana coba tadi? Polisi menangkap seorang pria lansia berinisial S pengoplos gas LPG di sebuah rumah di Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah. Ini alat. Nih, diumpetin lagi. Modus yang digunakan pelaku yakni membeli gas subsidi seharga Rp16.000, lalu menyuntikkan ke tabung ukuran 12 kg dan 5,5 kg menggunakan pipa besi modifikasi. Ya, tadi pas kita datang. Yang mindahin siapa, istri? Mindahin siapa? Yang kerja siapa? Istri apa jenengan?
Tabung-tabung hasil oplosan ini kemudian dijual dengan harga mencapai Rp200.000 per tabung. Pelaku meraup keuntungan hingga Rp10 juta per bulan. Yang dilakukan oleh tersangka S, yaitu yang bersangkutan membeli LPG yang 3 kg, ya. Kemudian oleh yang bersangkutan dipindahkan melalui alat yang dibuat secara khusus oleh tersangka, dipindahkan ke tabung-tabung 12 kg dan 5,5 kg. Selain menyita puluhan tabung gas dari berbagai ukuran, polisi juga mengamankan kendaraan pengangkut dan timbangan elektrik. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menjelaskan jika kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 tidak diatur oleh pemerintah karena harus menyesuaikan dengan mekanisme harga pasar global. Menteri SDM itu tahu semua ya. Oke ya, makasih ya. Makasih ya, makasih. Sukses semua ya. Senin yang lalu di Gedung Kementerian SDM Jakarta, Bahlil juga tegaskan bahwa LPG non-subsidi memang diperuntukkan bagi sektor industri, hotel, dan restoran, sehingga harganya bergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Sementara itu terkait dengan stok dan juga harga LPG subsidi 3 kg, pemerintah pastikan tetap dalam kondisi aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Pemirsa, berikut daftar harga LPG non-subsidi 18 April 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Aceh, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di kawasan Jakarta, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Lalu di daerah Kalimantan Timur, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp114.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp238.000. Sementara itu di Sulawesi Selatan, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di Bali, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Kemudian di Maluku, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Dan di Papua, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000.
Pemirsa, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Mangkang, Kota Semarang masih kosong. Sejumlah pedagang sembako tak ada yang memiliki stok minyak kita. Pedagang pun mengaku lebih dari 2 pekan tidak mendapatkan kiriman minyak kita. Kini mereka beralih menjual minyak goreng dengan merek lain, namun harga jual tentu lebih tinggi. Mulai dari Rp18.000 untuk kemasan 800 ml hingga Rp22.000 untuk kemasan 1 liter. Susah, tidak ada yang jual, Tapi ada yang ngaderi. tapi sebelumnya Lancar sama beli, walaupun harus beli minyak yang lain, tidak apa-apa. Beli 1 minyak kita, 1 kusuma. kalau permintaan konsumen tuh banyak gak sih Bu minyak kita? Ada ya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ungkap lonjakan harga minyak kita di pasaran dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam 2 bulan terakhir. Terkait dengan hal tersebut, kemarin Rabu, Zulhas pun mengatakan bahwa pemerintah putuskan minyak kita tidak lagi jadi satu-satunya merek yang digunakan dalam paket program bantuan pangan. Kini Perumbulok memperbolehkan menyalurkan minyak goreng merek lain dengan harga yang sama. Dengan begitu diharapkan ketersediaan minyak kita di pasaran tetap terjaga dan harganya pun tetap stabil. Sebenarnya kok naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan 33 juta kali 2 bulan kali 2 liter pakai minyak itu. Nah, sekarang kita berubah bantuan pangan, nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama. Tentu kita akan minta kepada produsen sehingga minyak kita tidak terganggu.